telepon aja mau jalan sekali lagi. Jadi setelah ini baru kita dapat data sampling yang keakuratannya lebih kurang 90% ya. Jadi kalau cuma satu titik aja itu belum terlalu akurat. Halo. Oh. Ya jadi itu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Oke guys, hari ini kita mau sampling. Jadi hari ini kita sampling pertama kolom tanah. Kalau yang kemarin kita tebar tanggal 14 udah di OC 40. Ya memang kenapa kita sampling di OC 40 karena beberapa faktor juga ya kan. Pertumbuhan dari si udang sama 1-2 hal yang lain. Nih kita menggunakan teknik sampling jala nih. Ini kawan-kawan dahsyat. Ini ada Pak Iwan, Bapak nih, Bang Reja. Ini timbangan juga udah siap. Loh. Udah lama nggak jalan gitu kan Pak, efek ngantuk Pak. Boleh jadi alasan tuh. Udah lama nggak jalan Pak. Enggak. Ya boleh aja mau. Bentuang nih. Jadi tadi udah menjala, dapat beberapa. Jadi ini baru dapat dikit nih guys. Jadi kita mau mulai jalan lagi. Jangan di tepi, di rumput kau jalan. Gitu guys, sedang udang-udang yang otak guys ya. Ya sambil rumput tuh, enggak nanti nyangkutnya pakai rumput juga. Oke. Buat rumput. Jadi ini udang-udangnya guys yang udah. Itu itu, woi. Ya tahu kau. Tuh yang jatuh masuk. Jadi ini mau kita timbang. Ini kita masukin dulu. Itu timbangan udah ready di sebelah sana. Jadi sini kita timbangnya memang di air nih guys. Jadi kita menggunakan jaring supaya airnya nggak ikut ke apa? Airnya nggak ikut ke timbang juga guys. Ini perkiraan sekitaran berapa ya? Sekitaran 3-4 graman. Bang nih itu bang. Ush, habis Makan. makan. Makan ya. Bawa lari. Nggak tahu lompat dari mana. Bambak. Nampak lagi satu lagi dulu. Tapi nggak nangkep dari itu, tentu lama ini.
Yang kemarin tuh nggak dikira-kira deh. Enggak. Jadi ini guys kita mau Balik lagi nggak trauma. makan kucing satu. Jadi guys setelah dimasukkan ke sini nanti udah kita keringkan airnya, jangan terlalu lama baru kita timbang ini. Lima 25. 525. Setelah itu udangnya dituang lagi baru ditimbang ke wadahnya. Jadi setelah sudah dikurangi berat itu tadi guys, sudah dikurangi berat dari jala dari jaring sama wadahnya, baru kita hitung berapa nih dalam satu kantong tadi berapa ekor udang. Jadi dihitung satu, kita balikkan lagi ke kolamnya. Nampak? Jadi dihitung satu-satu jadi supaya biar tahu jumlahnya berapa nanti. Jadi kalau diketahui jumlahnya berapa ekor, baru nanti udangnya nanti dibagikan sama jumlah beratnya. Berat dibagi jumlah ekor udang, baru kita dapat hasil samplingnya guys. Ah, diangkat monyet tuh. Ya, kok kira aja. Kau hidupkan pompa dulu, lari. Delapan. Oh, berapa? 8. Oh, lihat. 76. 4. Hah? 44. 188. Oke guys, jadi tadi kita udah dapat jumlahnya. Ini ada tadi beratnya 49,5 gram dengan jumlah ekornya tadi 188. Jadi kita dapatkan berat rata-rata 2,63. Jadi sekarang ini berat apanya itu? Berat apa namanya guys? Berat rata-ratanya atau MBW-nya itu sekitar 2,63 gram. Jadi ini kita mau ngambil sampling sekali lagi. Jadi data sampling itu jangan dilakukan sekali aja guys ya. Jadi kita tuh harus 2 titik sampling. Jadi biar akurat, keakuratannya tinggi, itu kita pakai 2 titik sampling. Nanti kita sampling di sana guys. Oke, mari kita sampling sekali lagi. Oke guys, jadi ini titik kedua. Ya, kita ambil di sudut yang satunya, sudut berlawanan dari sana. Di sini kita mau jala sekali lagi. Oke guys, ini kita persiapan mau jala sekali lagi.
Halo, gimana nih? Jadi ini udah siapkan aja mau menjalan sekali lagi. Jadi setelah ini baru kita dapat data sampling yang keakuratannya lebih kurang 90% ya. Jadi kalau cuma satu titik aja itu belum terlalu akurat. Halo. Oh. Ya jadi itu dapat kita lihat. Jadi ini dapat dengan yang sama guys kayak tadi, kita ambil udangnya kemudian ditimbang. Yes, jadi setelah itu kita tiriskan dulu biar tiriskan biar air itu gak terlalu banyak. Baru ini kita timbang 497. Ya, jadi dapat 49 tadi 49,7 gram. Baru dikurangi berat dari jaringnya guys, berapa? 20. Berapa? 467. 467. Oke, ini kita hitung lagi jumlah. Jadi setelah dihitung ini udah dibalikkan lagi ke kolom. Hah? 39. Ini sudah penghitungannya sudah selesai. 29. Oke guys, jadi kita sudah dapat hasilnya nih 46,7 gram dengan jumlah ekornya 172 ekor. Jadi kita dapatkan hasil sampling ini 2,7 gram. Jadi nanti baru dijumlahkan kedua ini guys, ini kedua yang ini sama yang ini nanti kita jumlahkan, baru kita bagi dua, baru dapat hasil sampling ya. Jadi biar bisa kita akumulasi pakannya lagi, pakan hariannya guys. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan aku MSC. Jadi bagaimana kalian kan sudah lihat bagaimana cara untuk sampling ya. Jadi untuk sampling sendiri untuk ditambah filter khusus untuk tambah udang itu biasanya menggunakan jala. Ada juga beberapa kasus yang menggunakan ancu doang. Tapi untuk penggunaan ancu itu kurang akurat ya. Jadi sudah dilakukan beberapa survei juga, kita sudah wawancara juga beberapa teknisi. Memang sebagian pernah menggunakan sampling ancu, tapi kata mereka untuk sampling ancu sendiri kurang akurat. Jadi kurang akuratnya itu perhitungan pakannya sama perhitungan estimasi dari si udangnya itu jauh meleset. Melesetnya bisa sampai 10 sampai 40% meleset. Jadi lebih bagus dia menggunakan jala. Jadi kita menggunakan jala, ada menggunakan jala sendiri itu ada yang dua versi ya. Satu menggunakan bukaan jala, satu lagi menggunakan estimasi FR. Jadi jala itu gunanya cuma nangkap udang, hitung timbang hitung udah. Ada lagi yang menggunakan bukaan jala. Jadi bukaan jala itu, jadi jala itu kita lempar, jadi kita taksir itu estimasi bukaan itu berapa persen, 100% kah, 90%, 80% atau 50%. Nah, jadi bukaannya itu berapa meter bukaannya itu kita bagikan sama berapa meter, kemudian jumlah udangnya berapa. Setelah dapat hasil itu baru kita bagikan ke jumlah luasan kolam. Nah, baru dapat hasilnya estimasi dari kolam itu berapa ya, udangnya. Bisa estimasi biomas, bisa estimasi SS segala macam ya. Kalau udah dapat biomas itu semuanya pasti insya Allah dapat. Jadi bisa kawan lihat di sini gitu menggunakan sampling jala. Jadi kita kemarin sudah sampling jala, dapat kita dengan estimasi SR kita itu 87%, ya itu udah lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Kita nebar itu sebanyak 500.000 ekor. Jadi dengan 87% berarti angka kehidupannya SR itu sekitaran 400 sekian ribu ya. Yang 400 sekian ribu itu untuk udang yang masih hidup. Jadi SR itu survival rate. Survival rate itu maksudnya angka kehidupan udang di kolam itu berapa. Kemudian juga yang harus kalian perhatikan saat menimbang itu kan kita kan setelah kita jala baru kita ambil udangnya, kita timbang. Untuk penimbangan sendiri ada dua versi juga, ada timbang kering, ada timbang basah. Jadi timbang kering itu seperti yang kita buat di sini itu pakai timbang kering. Jadi timbang kering itu udangnya kita ambil, kita masukkan dalam wadah atau dalam waring, kemudian diimbaskan airnya sampai agak kering, tapi jangan terlalu lama, takutnya udangnya stres malah mati, nggak dapat napas ya. Jadi setelah itu baru ditimbang baru dapat berapa, dikurangi sama berat waringnya. Itu yang untuk timbang kering. Kemudian ada yang kedua itu timbang basah, itu menggunakan air. Jadi di timbangan itu telah kita taruh tong itu isinya air atau ember, bisa juga air. Kemudian baru kita timbangan itu kita nolkan. Setelah kita nolkan baru kita masukkan udang yang setelah kita jala tadi di dalam itu, masukkan baru. Setelah kita timbang berapa baru dikurangi sama berat tong sama airnya atau ember sama airnya, baru dapat hasil bobot dari si udang yang kita jala tadi. Kemudian pasti kawan-kawan juga bertanya, Bang, fungsi dari sampling itu apa? Jadi sampling itu kita berfungsi, sampling itu untuk pertama kita bisa mengestimasi biomas. Biomas itu berapa jumlah udang yang ada di dalam kolam, jumlah bobotnya berapa kilo udang yang ada di dalam kolam itu, estimasi ya, masih estimasi. Kemudian berapa angka kehidupan atau SR yang ada di dalam kolam tersebut. Kemudian yang ketiga baru untuk menghitung berapa pakan yang harus kita berikan untuk seminggu ke depan atau untuk berapa hari ke depan. Jadi fungsi sampling itu. Jadi setelah kita timbang, kita hitung baru kita bisa estimasi pakan untuk kita berikan per harinya.
Dari pakan per hari itu juga bisa kita dapatkan pakan hari bisa kita dapatkan juga FCR, di berapa FCR yang telah berapa pakan yang kita habiskan sama berapa biomas itu. Jadi bisa setelah dijumlahkan bisa dapat FCR. Jadi bisa kita hitung-hitungan. Jadi walaupun udangnya belum panen, jadi kita bisa estimasikan atau kita misalkan berapa udang yang dalam itu dan berapa pakan yang telah habis kita gunakan. Jadi bisa kita hitung-hitungan untuk biayanya. Kemudian mungkin kawan-kawan bertanya juga, Bang, sampling itu apakah di udang saja atau bisa di ikan? Untuk sampling itu semua. Sampling itu kan kita mengambil sebagian untuk mewakili keseluruhan. Itu yang dinamakan sampling. Juga kayak seperti sensus penduduk, itu sebenarnya sampling. Sensus penduduk kan sampling penduduk sini kebanyakan seperti ini, penduduk sini sebanyak. Enggak hanya di udang, ikan juga ada, ikan yang lain-lain, hewan juga, semua ada namanya sampling. Sampling itu kan kita ngambil sebagian, kita jadikan contoh untuk mewakili keseluruhan. Jadi mungkin untuk video kali ini mungkin cukup sampai di situ. Bagi kawan-kawan yang pengen lebih dapat ilmu lebih banyak lagi tentang perudangan, silakan komen. Mungkin kawan-kawan ada yang mau request penggunaan apa segala macam, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini. Jangan lupa support terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.